Tawassul yang bid'ah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Tawassul yang bid'ah ini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau kedudukan orang selainnya. Perbuatan ini adalah bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Adapun hadis yang berbunyi idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Jika kalian hendak memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya dengan kedudukanku, karena kedudukanku itu di sisi Allah adalah sangat agung. Ini kalimat bijahi dengan kedudukan Nabi Muhammad ini tidak boleh. Hadis ini batil, tidak ada asal usulnya dan tidak terdapat sama sekali dalam kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan. Tidak juga seorang ulama ahli hadis pun yang menyebutkan sebagai hadis. Jika tidak ada satupun dalil yang sahih mengenainya, maka hal tersebut berarti tidak boleh. Sebab setiap ibadah tidak dilakukan kecuali berdasarkan dalil yang sahih dan jelas. Yang kedua, tawassul dengan zat makhluk. Jika dimaksudkan seseorang bersumpah dengan makhluk dalam meminta kepada Allah SWT, maka tawassul ini seperti bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan. Sebab sumpah makhluk terhadap makhluk tidak dibolehkan, bahkan hal itu termasuk syirik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man halafa bi ghairi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Saya pernah bawakan itu di hadisnya di poin yang ke-8 ketika membahas tentang syirik kecil. Saya bawakan hadis Nabi di poin yang ke-8 itu, man halafa bi ghairi llahi faqad kafara wa asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, tawassul dengan zat makhluk atau bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan, dan ini termasuk kufur dan syirik, tidak boleh. Lagi bersumpah dengan makhluk kepada Allah, maka Allah tidak menjadikan permohonan kepada makhluk sebagai sebab dikabulkannya doa, dan dia tidak mensyaratkan hal tersebut kepada para hambanya. Artinya dia bersumpah dengan nama makhluk yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dibenarkan. Bersumpah harus dengan nama Allah, tidak boleh dengan nama makhluk. Tidak boleh dengan nama Nabi Muhammad, tidak boleh. Dengan nama Ka'bah juga nggak boleh. Dia bersumpah harus dengan nama Allah, demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Nggak boleh dia bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW atau dengan Ka'bah atau dengan yang lain, nggak boleh. Harus dengan nama Allah. Yang ketiga, tawassul dengan hak makhluk. Tawassul ini pun tidak dibolehkan karena dua alasan. Pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mewajibkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak wajib memenuhi hak atas seseorang, tetapi justru sebaliknya, Allah lah yang menganugerahi hak tersebut kepada makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Orang yang taat berhak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah karena anugerah dan nikmat, bukan karena balasan setara sebagaimana makhluk dengan makhluk yang lainnya. Artinya, kalau Allah itu punya hak, haknya Allah itu bukan seperti kita, bahwa kita wajib melaksanakan hak kepada orang lain atau wajib melaksanakan hak kepada Allah. Tapi hak Allah itu merupakan anugerah, pemberian nikmat kepada hambanya. Karena Allah tidak terkena hukum wajib,
Tidak. Yang terang hukum wajib dan yang lainnya adalah siapa? Makhluk. Gitu. Jadi ketika disebutkan hak itu, bahwa itu merupakan hak yang merupakan nikmat atas hambanya. Seperti ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal tentang haqqullah yang ibad, dijawab haqqullah ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak berbuat syirik kepadanya. Dan hak Allah atas hambanya, ya hak Allah, hak hamba atas Allah, yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Kalimat Allah tidak akan mengazab ini merupakan nikmat, karunia, gitu. Bukan merupakan kewajiban, gitu. Jadi Allah tidak wajib memenuhi hak atas seseorang, tidak, gitu. Tapi justru sebaliknya Allah yang menganugerahkan hak tersebut kepada makhluknya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Di antara contohnya itu. Dua contoh sudah. Yang pertama ayat ini, yang kedua hadis Nabi, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah, Allah enggak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Jadi orang yang taat berhak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Karena apa? Anugerah dan nikmat. Jadi Allah memberikan balasan karena anugerah dan nikmat Allah Ta'ala kepada mereka. Seperti orang masuk surga. Dengan apa masuk surga? Dengan apa? Rahmatnya Allah. Amal merupakan sebab untuk masuk surga, tapi untuk masuk ke dalam surganya dengan sebab apa? Rahmat Allah. Karena kalau dibandingkan antara amal dia dengan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, sebanding atau tidak? Tidak. Ini orang beramal 1000 tahun, kemudian dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan dari mulai dia lahir sampai dia meninggal, sebanding nggak antara ibadah 1000 tahun dengan nikmat itu? Nggak sebanding. Jadi amal sebagai sebab untuk masuk surga, dan ini sudah kita bahas di buku ini, sudah kita bahas. Tapi untuk masuk surganya dengan rahmat Allah, itu anugerah. Sama seperti Allah memberikan ganjaran, pahala, kebaikan, merupakan anugerah. Jadi kita nggak punya hak untuk tawassul dengan haknya makhluk, sehebat apapun makhluk itu. Ya Allah, saya minta dengan haknya Nabi Muhammad, dengan haknya nggak bisa. Karena yang punya hak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menganugerahkan hak atau nikmat itu adalah Allah Ta'ala. Yang kedua, hak yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya merupakan hak khusus bagi diri hamba tersebut dan tidak ada kaitannya dengan orang lain dalam hak tersebut. Jika ada yang bertawassul dengannya padahal dia tidak mempunyai hak, berarti dia bertawassul dengan perkara yang asing yang tidak ada kaitannya antara dirinya dengan hal tersebut, dan itu tidak bermanfaat untuknya sama sekali. Adapun hadis as'aluka bihaqqis sa'ilin, aku mohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang memohon, hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lafaz ini lafaz Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi bernama Atiyah al-Ufi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Atiyah al-Ufi adalah seorang perawi yang dhaif, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Qa'idatul Jalilah. Begitu juga Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Bahkan juga dikatakan dalam kitab Ad-Du'afa bahwasanya Atiyah al-Ufi disepakati kedhaifannya. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid. Jadi hadis ini nggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi tawassul yang bid'ah ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti yang antum juga sudah hafal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, dengan perantaraan Nabi Muhammad sampaikan maksud kami. Ini nggak boleh. Dan nggak pernah ada sahabat melakukan demikian, tidak pernah ada. Gitu.
Jadi kalau kita mau berdoa langsung kepada Allah, karena Allah memerintahkan demikian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Disuruh langsung untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah itu dekat, yang kita berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Kemudian kita masuk yang ketiga, tawassul yang syirik. Tawassul yang syirik adalah menjadikan perantara orang yang sudah mati atau selainnya dalam ibadah sebagai objek ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, seperti berdoa kepada mereka, meminta hajat kepada mereka, atau mohon pertolongan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik ini. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka persesikan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Artinya Allah menyebutkan di sini bahwa agama itu milik Allah. Agama yang murni itu milik Allah. Jadi wajib kita melaksanakan agama ini dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kita betul-betul harus memurnikan keikhlasan kepada Allah. Kemudian orang-orang yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, mengambil pelindung kepada selain Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, nggak menyembah kubur, patung atau yang lain yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kami nggak menyembah mereka, tapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan patung dan kubur itu sebagai apa? Sebagai perantara menuju kepada Allah. Dan ini ketika Allah menyebutkan tentang masalah ini, perbuatan mereka ini benar atau salah? Salah. Perbuatan mereka syirkun akbar, syirik yang paling besar. Orang yang berdoa kepada selain Allah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran merupakan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Orang yang berdoa kepada selain Allah merupakan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Nggak ada lagi orang paling sesat kecuali orang yang berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf tentang orang yang paling sesat di muka bumi ini. Di surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 di ayat 5 dan 6. Allah sebutkan wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka itu lalai dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Orang-orang yang berdoa kepada penghuni kubur, apakah penghuni kuburnya ini dia sebagai sahabat, sebagai imam, sebagai wali atau yang lainnya? Mereka nggak tahu orang yang datang berdoa kepada mereka, nggak tahu. Allah katakan di sini wahum an du'aihim ghafilun, mereka lalai dari doa orang yang berdoa kepadanya. Kemudian Allah sebutkan di ayat 6-nya wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan, mereka akan menjadi musuh, wa kanu bi'ibadatin kafirin, dan mereka akan mengingkari. Artinya orang-orang soleh yang dikubur yang kemudian orang datang berbondong-bondong minta kepadanya akan mengingkari perbuatan mereka. Dan itu penyesalan yang besar itu bagi orang-orang yang berbuat syirik. Perbuatan ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nah, seperti ini.
orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjadikan kubur-kubur dan yang lainnya sebagai perantara kepada Allah untuk mendekatkan diri mereka dengan sedekat-dekatnya. Dan Allah akan menghukumi di antara mereka tentang apa yang mereka persisikan, dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang dusta dan kufur. Selanjutnya, tawassul dengan meminta doa kepada orang mati tidak diperbolehkan. Bahkan perbuatan ini termasuk syirkun akbar, syirik yang besar, karena mayit tidak mampu berdoa seperti ketika ia masih hidup. Demikian juga meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dan para sahabat yang bersama mereka, juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, ketika ditimpa kekeringan mereka memohon diturunkan hujan, bertawassul dan minta syafaat kepada orang yang masih hidup, seperti kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dan juga ini waktu zamannya Umar radhiyallahu an meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Padahal Umar ada di Madinah. Umar tidak datang ke kuburan Nabi, tidak. Dan tidak pernah ada sahabat datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Kemudian di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam ini, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, ketika terjadi kemarau, beliau datang kepada Yazid bin Al-Aswad. Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi, termasuk tokohnya tabi'in, termasuk tokoh tabi'in yang ada di Syam. Jadi Muawiyah minta kepada Yazid bin Al-Aswad untuk berdoa kepada Allah, sama-sama berdoa agar turunkan hujan. Kemudian turun hujan. Mereka tidak bertawassul, tidak meminta syafaat, memohonkan diturunkan hujan melalui Nabi Muhammad SAW, tidak, baik di kuburan beliau ataupun di kuburan orang lain, tetapi mereka mencari pengganti dengan orang yang masih hidup. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, seperti disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, kata sahabat Anas, ketika terjadi kemarau, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an itu meminta kepada Abbas bin Abdul Thalib untuk berdoa. Maka Umar mengatakan begini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqiyana, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina, qala fayusqaun. Artinya ada di sini, artinya Umar bin Khattab berkata, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan perantaraan nabimu, sehingga engkau menurunkan hujan kepada kami, dan kini kami bertawassul kepadamu dengan perantaraan paman kami, paman nabi kami, karena itu turunkanlah hujan kepada kami. Kata Anas, lalu Allah turunkan hujan. Nanti Anda bisa lihat lafadznya di Sahih Bukhari di hadis nomor 1010 dari sahabat Anas. Mereka menjadikan Abbas sebagai pengganti dalam tawassul ketika mereka tidak lagi bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang disyariatkan sebagaimana yang telah mereka lakukan sebelumnya. Padahal sangat mungkin bagi mereka untuk datang ke kubur Nabi dan bertawassul melalui beliau jika memang hal itu dibolehkan. Dan mereka para sahabat meninggalkan praktek-praktek tersebut merupakan bukti tidak diperbolehkan bertawassul dengan orang mati. Tidak boleh, baik meminta doa maupun syafaat kepada mereka. Seandainya saja meminta doa atau syafaat baik kepada orang mati maupun yang masih hidup itu sama saja, tentu mereka tidak berpaling dari Nabi Muhammad SAW kepada yang lebih rendah derajatnya. Jelas Abbas itu derajatnya lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Kalau seandainya boleh tawassul dengan orang yang sudah mati, mestinya sahabat Umar datang kepada siapa?
kepada Rasulullah, kuburan Nabi. Tapi tidak boleh meminta kepada orang sudah mati, dan tidak boleh jadikan orang mati sebagai perantara kepada Allah. Tidak boleh. Wa ma yastawil ahya wal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Engkau tidak akan bisa memberikan pendengaran. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Allah kehendaki, dan engkau tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang dikubur. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi dan orang-orang soleh juga masih hidup. Seperti orang yang mati syahid juga hidup. Betul, disebutkan bahwa para nabi itu hidup di kubur mereka. Tapi yang harus diperhatikan, hidupnya mereka berbeda dengan kehidupan apa? Dunia. Ini alam apa? Barzakh. Sudah nggak akan kembali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil. Tentang bagaimana kehidupan dalam kubur itu kita nggak tahu. Kehidupan para nabi dalam kubur kita nggak tahu. Sebagaimana juga kehidupan orang yang mati syahid itu juga Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Ahya yurzaqun, hidup dan diberikan rezeki. Bagaimana kita nggak tahu. Ghaib bagi kita. Nabi nggak pernah jelaskan sama sekali. Tapi yang jelas syariatnya bahwa kita diperintahkan untuk berdoa kepada siapa? Kepada Allah langsung. Tidak boleh orang berdoa kepada Nabi, nggak boleh. Nggak boleh. Karena Nabi sudah apa? Sudah meninggal. Gak boleh. Doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Gak boleh orang berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu ya sahabat karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW kaget mereka. Mereka tahu semua pasti mati, tahu dan hafal ayat Al-Quran mereka, tapi kaget gitu, karena saking cintanya. Sampai Umar marah gitu. Sampai yang mengatakan mati aku akan penggal. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar datang menemui Rasulullah dan mencium kening Rasulullah SAW dan katakan bahwa engkau wangi, hidup dan mati engkau wangi. Kemudian Abu Bakar langsung menuju ke masjid karena orang sahabat lebih banyak kumpul di masjid. Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi barang siapa menyembah Allah, Allah hidup. Gitu. Kemudian dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurra shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin." Dalam surah Ali Imran. Muhammad itu seorang rasul dan sudah berlalu Rasulullah sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal dunia kalian akan berpaling menjadi murtad? Seandainya ada yang berpaling murtad, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun juga. Dan Allah akan membalas orang yang bersyukur. Nangis sahabat semuanya dengan dibacakan ayat itu. Dan Umar udah lemes, Umar radhiyallahu an. Kata Umar, seolah aku belum hafal ayat itu. Lalu udah hafal ayatnya, lupa karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk dengan dibacakan ayat, tunduk para sahabat gitu. Jadi tidak boleh orang mengatakan bahwa Nabi itu masih hidup disembah, tidak. Soal kehidupan di alam barzah beda dengan kehidupan dunia, beda. Tapi nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Dari zaman wafatnya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin nggak ada seorang pun, tidak ada sama sekali. Nah, kemudian datang orang-orang belakangan, dan ini mulai terjadinya kesyirikan ini setelah timbulnya tarekat Sufiyah gitu. Jadi awal dari Syiah, kemudian tarekat Sufiyah, karena dua-dua ini berjalan seiring. Tarekat Sufiyah dan juga Syiah ini mereka takdisul ashkhas, mensucikan orang gitu. Mensucikan imam, sehingga di kubur itu disembah mereka. Menyebar sampai sekarang ini.
Itu akibat mereka itu taqdis al-ashkhas, mensucikan orang. Di zaman khulafaur nggak ada orang datang ke kuburan Nabi minta, nggak ada, sama sekali tidak ada. Dan alhamdulillah sampai hari ini terjaga kuburan itu. Tidak ada orang datang untuk menyembah, tidak ada. Meskipun dia dari jauh, tapi jelas ini perbuatan syirik kalau mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga merupakan kebodohan. Yang memberikan rezeki Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberikan segala macam Allah, yang memiliki segalanya Allah, kenapa dia minta kepada makhluk? Makanya orang yang berdoa atau meminta kepada orang yang mati, meminta kepada selain Allah, kepada patung dan yang lainnya, yang pertama dia keluar dari agama, yang kedua akalnya nggak waras. Gimana dia minta kepada sesuatu yang lemah, yang nggak bisa memberikan sesuatu? Maksudnya dia minta kepada Allah yang maha kaya, dan dia berdoa kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 13-14, ini tambahannya untuk cetakan yang terbaru ya. Ini saya bawakan ayat dalam surah Fatir ayat 13-14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah selain Allah, tidak mempunyai sesuatu walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka atau berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mendengar, mereka tidak dapat memenuhi permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha teliti. Jadi orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari, tidak punya sama sekali. Jadi korma ketika dibuka itu ada kulit yang tipis tuh, kulit ari. Mereka nggak punya sama sekali. Nggak bisa kita juga membuat korma, nggak ada manusia bisa membuat buah dan segala macam, tidak ada, nggak bisa. Mereka nggak punya, bagaimana mereka akan minta kepada orang yang tidak punya? Semua makhluk ini, kata Allah, semuanya apa? Fakir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid, dalam surah Fatir ayat 15. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini fakir, fakir, butuh kepada Allah. Allah yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Kemudian Allah sebutkan di sini, in tad'uhum, seandainya kalian berdoa meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka enggak mendengar doa kalian. Siapa aja, apakah dia sahabat, apakah dia wali atau dia nabi, enggak mendengar doa kalian, tidak. La yasma'u du'aakum walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, enggak bisa menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuru bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, enggak ada yang bisa memberikan penjelasan seperti Allah yang maha teliti. Artinya Allah sudah jelaskan di sini bahwa orang-orang yang sudah mati itu tidak apa? Tidak mendengar. Kemudian seandainya mereka mendengar, tidak bisa menjawab, tidak bisa memenuhi panggilan orang yang hidup. Ini jelas nas ayat ini Al-Quran. Tapi meskipun mereka baca Al-Quran, bahkan mereka hafal, tetap aja mereka berbondong-bondong datang ke kubur wali. Jutaan orang datang ke kubur wali. Dan ini harus kita jelaskan, ini kesyirikan, ini perbuatan syirkun akbar, ini perbuatan dosa besar yang paling besar, dan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan juga ini merusak agamanya dia, merusak fitrahnya dia, merusak akalnya dia. Bagaimana dia minta kepada orang sudah mati? Kenapa dia nggak minta kepada Allah yang hayyun la yamut, yang hidup, yang tidak akan mati selama-lamanya? Yang mereka baca ayat kursi itu, la ta'khuduhu sinatun wala naum, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur selama-lamanya, azali wa abadi. Kenapa nggak minta kepada zat yang demikian, yang hayyun la yamut, yang nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur selama-lamanya? Minta kepada Allah, kok minta kepada makhluk yang mati? Dan Allah sebutkan Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia, jelas.
Kemudian juga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Gimana berdoa meminta kepada orang yang sudah mati? Ini kan akalnya nggak waras. Tapi yang seperti ini masih dilakukan. Yang seperti ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di kubur-kubur yang dianggap keramat dan lainnya, di kubur-kubur wali masih jutaan itu. Ya, sampai di sini kajiannya mudah bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.